Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам. Слава Україні! Sahabat Kompas.com, Ukraina mulai memukul mundur pasukan Rusia yang melakukan invasi sejak 24 Februari 2022. Mereka merebut kembali Lyman, salah satu kota kunci di Donetsk yang sebelumnya dikuasai oleh Rusia. Hilangnya Lyman dari kekuasaan Rusia merupakan pukulan baru bagi Presiden Rusia Vladimir Putin usai pengumuman pencaplokan 4 wilayah Ukraina yakni Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Selain itu, kekalahan Rusia di kota Lyman juga membuat ancaman nuklir yang sebelumnya digaungkan Rusia kembali mengemuka. Putin sebelumnya sempat mengancam Ukraina dengan penggunaan senjata nuklir. Namun belakangan ini Presiden Chechnya sekaligus sekutu Rusia Ramzan Kadyrov terus mendesak Putin agar menggunakan senjata nuklir untuk melawan balik Ukraina. Wacana penggunaan nuklir oleh Rusia ini tentunya menuai kecaman dari pihak Ukraina, salah satunya Kepala Kantor Presiden Ukraina Andriy Yermak. Sebab berdasarkan analisis komunitas intelijen Ukraina, ancaman nuklir Rusia ini termasuk dalam kategori sangat tinggi. Selain meningkatnya potensi penggunaan nuklir, ancaman Rusia juga dinilai bisa menimbulkan kekacauan di seluruh negara berdasarkan perjanjian non-proliferasi. Sebab, jika Rusia benar akan menggunakan nuklir, bukan tak mungkin negara-negara non-nuklir akan melakukan hal yang sama untuk membela diri. Di tengah posisi Ukraina yang terpojok oleh ancaman nuklir Rusia, NATO justru mengambil sikap yang berbeda. Pasalnya, NATO mendorong Ukraina untuk merebut kembali wilayah mereka dari Rusia. Meski begitu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg berjanji bahwa NATO akan mendukung Ukraina dalam upaya perebutan kembali wilayah yang diklaim Rusia. This is the second time Russia has taken Ukrainian territory by force. But it does not change the nature of the conflict. This remains Russia's brutal war of aggression against Ukraine. And it does not change our commitment to support Ukraine. NATO is not party to the conflict, but we provide support to Ukraine so it can uphold its right for self-defense enshrined in the UN Charter. Tak tinggal dia melihat Rusia mencaplok 4 wilayahnya, Ukraina akhirnya memilih untuk mendekatkan diri kepada NATO. Ukraina meminta keanggotaan NATO jalur cepat lantaran Kiev benar-benar tak mau bernegosiasi dengan Rusia selama Putin masih berkuasa. Menurut Zelensky, sejauh ini Ukraina telah melengkapi syarat-syarat keanggotaan NATO. Salah satunya menandatangani permohonan Ukraina untuk akses yang dipercepat ke NATO. Oleh karena itu, Zelensky berharap NATO segera memproses dokumen pengajuan keanggotaan tersebut. Ми де-факто союзники. Це вже досягнуто. Де-факто ми вже пройшли свій шлях в НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України, реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо один одному, ми допомагаємо один одному, і ми захищаємо один одного. Це і є Альянс.
де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре, за процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти у пришвидшеному порядку. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, Journey Melihat Dunia.